Hai guys, kembali lagi bersama saya Krista dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Lantomasa Anugrah atau yang biasa kita sebut dengan LMA. Nah, kali ini kita akan memberikan pembahasan untuk contoh-contoh soal kuis pelatihan auditor SMK 3. Kita mulai saja ya. Soal 1. Pemeriksaan sistem manajemen K3 atau disebut audit SMK 3 dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan penerapan SMK 3 di tempat kerja terhadap standar SMK 3 yang berlaku di Indonesia. Standar penerapan SMK 3 tersebut diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, B. PP Nomor 50 Tahun 2012, C. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 atau D. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Soal 2. Pelaksanaan audit sertifikasi SMK 3 di perusahaan di Indonesia dilakukan oleh A. Pegawai pengawas K3 dari Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. B. Lembaga audit SMK 3 yang telah ditunjuk pemerintah. C. Ahli K3 perusahaan. Atau D. Badan Sertifikasi Mutu Lingkungan atau K3. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah B. Lembaga audit SMK 3 yang telah ditunjuk pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 16 Ayat 1 berbunyi, penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Soal 3. Audit eksternal atau sertifikasi SMK 3 di Indonesia dilakukan A. Setiap tahun, B. Setiap 2 tahun, C. Setiap 3 tahun, atau D. Setiap 5 tahun. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Setiap 3 tahun. Berdasarkan Permenaker Nomor 26 Tahun 2016 Pasal 30 Ayat 7 berbunyi, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 memiliki masa berlaku paling lama 3 tahun. Soal 4. Perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di tempat kerja. Untuk mengukur penerapan SMK 3 dimaksud dilakukan audit SMK 3 yang ditujukan kepada A. Seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. B. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja di atas atau sama dengan 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi dari karakteristik proses perusahaan. C. Setiap perusahaan skala besar terutama BUMN dan PMA. Atau D. Secara sukarela atau voluntary tergantung kebutuhan perusahaan. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja di atas atau sama dengan 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi dari karakteristik proses perusahaan. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 2 berbunyi, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Soal 5. Audit SMK 3 adalah merupakan bagian global penerapan SMK 3 di perusahaan. Pada prinsip penerapan SMK 3, pelaksanaan audit adalah merupakan pelaksanaan prinsip SMK 3 berikut ini. A. Penetapan kebijakan K3. B. Pelaksanaan rencana K3. C. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Atau D. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 14 Ayat 2 berbunyi, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Maka sudah jelas di sini jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut soal 6.
Pelaksanaan audit SMK 3 dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Objektivitas, independensi, imparsialitas, dan profesionalisme. B. Disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan audite dan kantor Kementerian Tenaga Kerja. C. Disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan tingkat risiko K3 yang ada. Atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan tingkat risiko K3 yang ada. Nah, berdasarkan PP 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 7 berbunyi, audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Soal 7. Dari hasil audit SMK 3 di salah satu perusahaan, auditor menemukan pekerja yang tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan pengelasan di area workshop. Hal ini merupakan temuan ketidaksesuaian atau non-conformity pada kriteria audit SMK 3, yaitu A. Kriteria 617, B. Kriteria 616, C. Kriteria 221, atau D. Kriteria 622. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. Kriteria 616. Kita bisa lihat di sini bersama-sama penjelasannya sebagai berikut. Kriteria 616 yaitu alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai. Penjelasan kedua, kriteria 617. Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria 221 yaitu manual SMK 3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan, dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan. Penjelasan keempat, kriteria 622. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas. Maka di sini jawaban yang paling mendekati dan tepat adalah kriteria 616. Oke, kita lanjut. Soal 8. Kejadian kebakaran di salah satu perusahaan mengakibatkan 2 orang pekerja meninggal dunia. Setelah diselidiki dan diketahui penyebabnya bahwa peralatan pemadaman kebakaran yang tersedia di perusahaan tidak berfungsi, sehingga kebakaran tidak dapat dipadamkan sejak dini. Akhirnya, kedua pekerja tersebut terperangkap dan tidak dapat diselamatkan. Hal ini merupakan ketidaksesuaian pada kriteria audit SMK 3, yaitu A. Kriteria 621, B. Kriteria 931, C. Kriteria 672, atau D. Kriteria 1251. Pembahasan. Kunci jawaban adalah C. Kriteria 672. Nah, berikut penjelasan untuk masing-masing kriteria yang terdapat pada pilihan yang tersedia. Kita mulai dengan kriteria 672. Penyediaan alat, sarana, dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Untuk kriteria 621, yaitu dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Kriteria 931 yaitu perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan, dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis yang relevan. Penjelasan yang terakhir untuk kriteria 1251 yaitu perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan
untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. Soal 9. Pernyataan yang benar di bawah ini terkait dengan penerapan SMK 3 di perusahaan adalah kecuali A. Setiap operator peralatan pesawat angkat dan angkut dan pesawat uap wajib memiliki lisensi K3. B. Standar pelaksanaan audit SMK 3 untuk klasifikasi perusahaan besar atau risiko tinggi diaudit dengan menggunakan 12 elemen dan 166 kriteria. C. Petugas P3K perusahaan harus memiliki lisensi K3 dan diwajibkan dari kalangan medis perusahaan. Atau D. Audit internal SMK 3 di perusahaan dilakukan oleh auditor internal SMK 3 atau pihak lain yang ditunjuk dengan frekuensi pelaksanaan secara berkala. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Petugas P3K perusahaan harus memiliki lisensi K3 dan diwajibkan dari kalangan medis perusahaan. Penjelasan untuk setiap pilihan yaitu sebagai berikut. Permenaker nomor 8 tahun 2020 pasal 1 ayat 18 berbunyi, lisensi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi, operator, atau juru ikat atau yang bisa disebut dengan rigger bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Oke, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang UAP pasal 6 ayat 1 dilarang menjalankan suatu pesawat UAP tanpa memiliki surat izin dan untuk itu yang diberikan oleh Direktur Pembinaan Norma Keselamatan Kerja, Higien Perusahaan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat UAP pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu syarat operator pesawat UAP adalah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja, dalam hal ini Ditjen Binwasnaker. Selanjutnya, penjelasan dari Permenaker nomor 15 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pengurus pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Jadi tidak disebutkan harus dari medis. Selanjutnya, penjelasan lampiran 1 PP nomor 50 tahun 2012 audit internal SMK 3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang dan audit internal SMK 3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK 3. Soal 10. Syarat untuk dilakukan audit sertifikasi SMK 3 di perusahaan adalah A. Telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. B. Atas permintaan sendiri oleh perusahaan sesuai kebutuhannya. C. Jika di perusahaan terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Atau D. Jawaban A dan B benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar, yaitu bisa kita lihat bersama-sama pada pilihan yang tersedia. Penjelasannya sebagai berikut. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 16 berbunyi 1. Penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. 2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi, wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pasal 3 ayat 2 berbunyi, penilaian penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap A. Perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan audit SMK 3. B. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. C. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Soal 11. Jelaskan tentang sifat SMK 3 bagi perusahaan. Apakah A. Perusahaan wajib melaksanakan? Ataukah B. Perusahaan tidak wajib melaksanakan? Atau C. Perusahaan wajib melaksanakan apabila telah memiliki karyawan dengan jumlah atau potensi bahaya tertentu? Atau D. Perusahaan wajib melaksanakan bila hasil produksinya diekspor? Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Perusahaan wajib melaksanakan apabila telah memiliki karyawan dengan jumlah atau potensi bahaya tertentu. Berdasarkan Permenaker 26 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 berbunyi, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Pada penjelasan PP nomor 50 tahun 2012 ayat 2 berbunyi, yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Soal 12. Audit SMK 3 bertujuan untuk A. Membuktikan kesesuaian penerapan sistem manajemen K3. B. Memiliki administrasi K3. C. Mengetahui pelaksanaan K3 di perusahaan besar dan beresiko tinggi. Atau D. Membuktikan pelaksanaan K3 sesuai peraturan perundangan K3. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Membuktikan kesesuaian penerapan sistem manajemen K3 berdasarkan PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 pasal 17 ayat 2. Audit internal SMK 3 berbunyi, audit internal SMK 3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK 3. Soal 13. Peraturan yang mengatur SMK 3 adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 50 2012. B. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. C. Permenaker Nomor 4 Tahun 1987. Atau D. Permenaker Nomor 2 Tahun 1992. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, berikut penjelasan untuk masing-masing peraturan yang tersedia pada pilihan. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Sementara untuk Permenaker Nomor 5 Tahun 96 yaitu tentang sistem manajemen K3 yang sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 yaitu tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 serta tata cara penunjukan ahli K3. Selanjutnya penjelasan untuk Permenaker Nomor 2 Tahun 1992 yaitu tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Soal 14. Audit SMK 3 dapat dilakukan oleh A. Auditor internal, B. Anggota P2K3, C. Auditor eksternal, atau D. Jawaban A dan C benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah D. Jawaban A dan C benar, yaitu auditor internal dan auditor eksternal dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker Nomor 26 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat 1 berbunyi, pelaksanaan audit eksternal SMK 3 dilakukan oleh auditor SMK 3 yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 14 Ayat 2 berbunyi,
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya, pada elemen 11 yaitu pemeriksaan SMK 3 dalam konteks penerapan SMK 3 di perusahaan juga melakukan audit SMK 3 secara internal. Persyaratan pelaksanaan audit internal SMK 3 harus memenuhi kriteria SMK 3 sebagaimana ditetapkan pada kriteria 11.1.1, yaitu yang berbunyi audit internal SMK 3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut. Kriteria 11.1.2 yaitu audit internal SMK 3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten, dan berwenang. Adapun persyaratan auditor SMK 3 yaitu 1. Auditor eksternal harus memiliki sertifikat dan SKP sebagai auditor eksternal SMK 3. Yang kedua, auditor internal harus memiliki sertifikat auditor SMK 3. Yang ketiga, sertifikat SMK 3 di atas diterbitkan oleh Kantor Kemenaker RI. Soal 15. Salah satu kewenangan auditor kecuali A. Memberikan penilaian hasil audit, B. Memasuki semua tempat kerja yang terkait dengan audit, C. Meminta perusahaan memberikan keterangan, menunjukkan dokumen, dan menyediakan petugas pendamping dalam pelaksanaan audit, atau D. Mematuhi peraturan perusahaan. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah D. Mematuhi peraturan perusahaan. Jadi selain D, jawaban A, B, dan C merupakan kewenangan seorang auditor ya. Nah, berdasarkan Permenaker 26 tahun 2014 pasal 19 berbunyi, auditor SMK 3 mempunyai kewenangan A. Memasuki semua tempat kerja yang terkait dengan audit SMK 3, B. Memberikan penilaian hasil audit SMK 3, C. Meminta perusahaan memberikan keterangan, menunjukkan dokumen, dan menyediakan petugas pendamping dalam pelaksanaan audit SMK 3, dan D. Menghentikan pelaksanaan audit SMK 3 apabila belum ada sistem yang dibangun dan atau keadaan yang membahayakan auditor SMK 3. Selanjutnya soal 16. Badan atau lembaga di tingkat perusahaan yang bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta dapat memberikan penerangan yang efektif kepada para pekerja adalah A. Forum bipartit, B. P2K3, C. Forum tripartit, atau D. Forum komunikasi serikat pekerja perusahaan. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. P2K3. Berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 1987 pasal 1D berbunyi, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Soal 17. Ahli K3 yang bekerja di perusahaan jasa K3 wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk A. Setiap 3 bulan sekali, B. Setiap 1 tahun sekali, C. Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan, atau D. Setiap 2 tahun sekali sesuai dengan masa berlakunya surat keputusan penunjukan. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan. Berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 1992 pada pasal 9 ayat 1 poin B berbunyi, memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja 1 kali dalam 3 bulan kecuali ditentukan lain. B. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya. Soal 18.
Seorang ahli K3 bekerja sama dengan teknisi dan tenaga operator melakukan aktivitas mengamati tahapan proses kerja peralatan dan menganalisa kemungkinan faktor penyebab kecelakaan untuk dijadikan sebagai pedoman prosedur kerja. Aktivitas itu disebut A. Job Safety Analysis, B. Job Safety Observation, C. Analisa kecelakaan, atau D. Safety Audit. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Job Safety Analysis. JSA adalah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. JSA ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan bahkan menghilangkan resiko tersebut. Soal 19. Manajemen K3 merupakan bagian integral dari manajemen perusahaan adalah mutlak diperlukan untuk pengamanan masalah K3. A. Sejak dibentuk P2K3, B. Sejak perusahaan berdiri, C. Dari awal perencanaan sampai pengoperasian perusahaan, atau D. Pada pelaksanaan proses produksi. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Dari awal perencanaan sampai pengoperasian perusahaan. Sesuai PP nomor 50 tahun 2012, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Soal 20. Bagaimana struktur atau siklus dari sistem manajemen K3? Apakah A. Plan, do, act, check, atau B. Plan, organizing, actuating, check, atau C. Plan, do, check, act, atau D. Plan, organizing, actuating. Pembahasannya, kunci jawabannya adalah C. Plan, do, check, act. Dengan penjelasan sebagai berikut, metode siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act mengajarkan untuk merencanakan suatu tindakan yang dibutuhkan dalam penerapan SMK3. Melalui tindakan tersebut, memeriksa pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan perbaikan atas adanya ketidaksesuaian atau non-conformance pada setiap tahapan penerapan SMK3 sebagaimana yang telah ditetapkan. Soal 21. Berikut undang-undang yang mendukung sistem manajemen K3 kecuali A. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945, B. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, C. Undang-Undang nomor 14 tahun 1969, atau D. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Undang-Undang nomor 14 tahun 1969. Berikut penjelasan untuk masing-masing pasal yang tersedia pada pilihan, di mana Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara penjelasan untuk Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 yaitu tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Yang mana undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi ya. Oke, kita lanjut penjelasan untuk Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal 87 mengatur tentang kewajiban penerapan SMK3 di perusahaan atau tempat kerja. Selanjutnya penjelasan untuk Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yaitu undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. Soal 22. Siapa yang berwenang memberikan sertifikat SMK3 kepada perusahaan? A. Dinas Tenaga Kerja, B. Menteri Tenaga Kerja, C. Badan Audit SMK3, atau D. Perusahaan BUMN dan BUMD. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. Menteri Tenaga Kerja. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pasal 23 berbunyi,
Lembaga Audit SMK 3 menyampaikan laporan audit SMK 3 kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus perusahaan yang diaudit dengan bentuk laporan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 Pasal 24 berbunyi, laporan audit SMK 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 menjadi pertimbangan Menteri untuk memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat penerapan dan kategori penilaian hasil audit SMK 3. Bisa berupa sertifikat SMK 3 dan bendera K3. Soal 23. Persyaratan di bawah ini yang wajib dimiliki oleh seorang calon untuk dapat ditetapkan sebagai auditor eksternal senior SMK 3 pada perusahaan lembaga audit SMK 3 adalah kecuali A. Telah memiliki pengalaman sebagai auditor sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. B. Surat keterangan telah melaksanakan sekurang-kurangnya 10 kali audit eksternal SMK 3 secara penuh. C. Tanda bukti telah mengikuti pengembangan kemampuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 jam. Atau D. Memiliki keputusan penunjukan sebagai auditor eksternal junior SMK 3 yang masih berlaku. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Telah memiliki pengalaman sebagai auditor sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. Berdasarkan Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat 1 berbunyi, menunjukkan auditor eksternal senior SMK 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan lembaga audit SMK 3 kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. A. Daftar riwayat hidup. B. Surat keterangan pengalaman kerja sesuai persyaratan tingkat auditor. C. Surat keterangan telah melaksanakan sekurang-kurangnya 10 kali audit eksternal SMK 3 secara penuh. D. Fotokopi keputusan penunjukan sebagai auditor eksternal junior SMK 3 yang masih berlaku. E. Tanda bukti telah mengikuti pengembangan kemampuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 jam. Dan syarat terakhir adalah pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Jelas di sini bisa kita lihat kecuali adalah A ya. Soal 24. Laporan kegiatan P2K3 atau panitia pembina K3 perusahaan wajib dilaporkan secara berkala kepada Menteri Tenaga Kerja melalui kantor Dinas Tenaga Kerja. Pelaporan ini dilakukan A. Setiap bulan, B. Setiap 3 bulan, C. Setiap 6 bulan, atau D. Setiap tahun. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah setiap 3 bulan. Dengan penjelasan sebagai berikut, berdasarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 Pasal 12 berbunyi, sekurang-kurangnya 3 bulan sekali pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan P2K3 kepada Menteri melalui kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Soal 25. Audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi ke suatu organisasi disebut A. Audit pihak pertama atau first party audit. B. Audit pihak kedua atau disebut dengan second party audit. C. Audit pihak ketiga atau disebut dengan third party audit. Atau D. Jawaban A dan B benar. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Pihak ketiga. Dengan penjelasan sebagai berikut. Audit internal kadang-kadang disebut audit pihak pertama, dilakukan oleh atau atas nama audit organisasi itu sendiri. Penjelasan untuk audit eksternal yaitu mencakup yang umumnya disebut audit pihak kedua dan ketiga. Sementara audit pihak kedua dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi seperti pelanggan atau oleh individu lain pada nama mereka. Yang terakhir, audit pihak ketiga dilakukan oleh organisasi audit independen seperti yang menyediakan sertifikasi atau pendaftaran kesesuaian atau lembaga pemerintah. Soal 26.
Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dilakukan tinjauan secara periodik dalam A. Meeting manajemen, B. Rapat P2K3, C. Meeting departemen, atau D. Rapat tinjauan manajemen. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah D. Rapat tinjauan manajemen. Dengan penjelasan sebagai berikut. Prinsip kelima penerapan SMK3 yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Maka untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus 1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala, dan 2. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi 4 poin, yaitu 1. Evaluasi terhadap kebijakan K3, 2. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3, 3. Hasil temuan audit SMK3, dan 4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Nah, rapat tinjauan ulang penerapan SMK3 ini salah satunya melakukan tinjauan terhadap kebijakan K3 perusahaan dilakukan pada rapat tinjauan manajemen atau yang biasa disebut dengan RTM di perusahaan. Soal 27. Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan prinsip penerapan SMK3 yaitu A. Penetapan kebijakan K3, B. Perencanaan K3, C. Pelaksanaan rencana K3, D. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Jika salah satu dari kelima prinsip tersebut di atas tidak atau belum dilakukan dalam penerapan SMK3, maka kondisi tersebut pada audit SMK3 termasuk kategori temuan A. Temuan kategori mayor, B. Temuan kategori kritikal, C. Temuan kategori minor, atau D. Temuan bersifat observasi. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Temuan kategori mayor. Dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pada lampiran 2 tentang pedoman penilaian penerapan SMK3 pada poin C, ketentuan penilaian hasil audit SMK3. Yang mana penilaian kriteria audit SMK3 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Kategori kritikal, 2. Kategori mayor, dan 3. Kategori minor. Dengan penjelasan sebagai berikut. Kategori kritikal adalah merupakan temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Sedangkan untuk kategori mayor itu poin 1-nya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, poin 2-nya tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan poin C-nya terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Sementara untuk kategori minor yaitu merupakan ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar pedoman, dan acuan lainnya. Soal 28 yang termasuk di dalam ruang lingkup objek pengawasan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah A. Perusahaan swasta, B. Tempat kerja, C. Tempat kerja milik negara, atau D. Tempat usaha apa saja. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. Tempat kerja. Dengan penjelasan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1 berbunyi, yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Soal 29. Kondisi tempat kerja yang berbahaya sangat erat kaitannya dengan A. Cara kerja, B. Mesin, pesawat, alat, C. Proses produksi, atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah jawaban A, B, dan C benar, yaitu cara kerja, mesin, pesawat, alat, proses produksi.
Dengan penjelasan PP 50 tahun 2012 pasal 11 ayat 4 berbunyi, yang dimaksud dengan potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi, dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Soal 30. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada pasal A. Pasal 3, B. Pasal 8, C. Pasal 11, atau D. Pasal 15. Pembahasannya, kunci jawabannya adalah C. Pasal 11. Dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berbunyi, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Soal 31. Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 13, kewajiban bila memasuki tempat kerja berlaku untuk A. Tamu yang akan memasuki tempat kerja. B. Karyawan yang memasuki tempat kerja. C. Siapapun yang memasuki wilayah atau tempat kerja. Atau D. Khusus bagi pimpinan perusahaan. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Siapapun yang memasuki wilayah tempat kerja. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berbunyi, barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Soal 32. Ruang lingkup bagi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini kecuali A. Adanya tempat kerja. B. Adanya tenaga kerja yang bekerja terus-menerus. C. Adanya sumber bahaya. Atau D. Adanya tenaga kerja. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. Adanya tenaga kerja yang bekerja terus-menerus. Dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berbunyi, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Dan pada penjelasan untuk pasal 1 berbunyi, dengan perumusan ini, ruang lingkup bagi berlakunya undang-undang ini jelas ditentukan oleh 3 unsur. 1. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha. 2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Tidak selalu tenaga kerja harus sehari-hari bekerja dalam sesuatu tempat kerja. Soal 33. Suatu usaha atau industri menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan SMK 3 karena beberapa pertimbangan berikut kecuali A. Untuk menjaga reputasi perusahaan. B. Karena diwajibkan oleh undang-undang. C. Karena kelebihan keuntungan usaha. Atau D. Membiarkan terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Karena kelebihan keuntungan usaha. Dengan penjelasan sebagai berikut. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pertimbangan diterapkannya SMK 3 adalah 1. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil oleh faktor teknis. Poin kedua,
untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan SMK 3. Poin ketiga, penerapan SMK 3 dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan, yang mana perusahaan harus menyadari bahwa penerapan SMK 3 ini bukan beban perusahaan, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan di masa mendatang dan merupakan bagian manajemen yang penting diperhatikan karena berhubungan dengan aspek vital perusahaan, yakni tenaga kerja. Penerapan SMK 3 membutuhkan komitmen dari pengusaha, pihak manajemen atau pengurus, dan pekerja. Ketiganya harus memahami bahwa SMK 3 bukanlah pemborosan, pengeluaran biaya yang sia-sia atau sekedar formalitas yang harus dipenuhi organisasi, tetapi merupakan sebuah investasi. Soal 34. Kegiatan inspeksi di tempat kerja terdiri dari beberapa kegiatan di bawah ini kecuali: A. Upaya mencari ketidaksesuaian dalam sistem. B. Upaya menemukan sumber bahaya. C. Tempat kerja atau bagian tertentu. Atau D. Penekanan terhadap hasil karya. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah D. Penekanan terhadap hasil karya. Dengan penjelasan sebagai berikut. Inspeksi K3 adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor, baik peralatan, proses kerja, material, area kerja, dan prosedur, yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Inspeksi K3 diperlukan untuk menemukan sumber-sumber bahaya yang mengakibatkan kerugian dan segera menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Soal 35. Berikut ini hal yang tidak termasuk dalam sasaran diterapkannya K3 di suatu usaha atau industri atau laboratorium. A. Menjamin keselamatan operator dan orang lain. B. Menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. C. Menjamin proses produksi aman dan lancar. Atau D. Menjamin terlaksananya perintah Undang-Undang K3. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah yang tidak termasuk ya, merupakan kunci jawabannya adalah D, yang tidak termasuk dalam sasaran diterapkannya K3, yaitu menjamin terlaksananya perintah Undang-Undang K3. Dengan penjelasan sebagai berikut. Pada pasal 2 PP nomor 50 tahun 2012 berbunyi, penerapan SMK 3 bertujuan untuk A. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. B. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Serta C. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Soal 36. Berikut adalah kewajiban pengusaha atau pengurus terkait dengan K3 berdasarkan Undang-Undang K3 kecuali A. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja. B. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. C. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan. Atau D. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah B. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Nah, penjelasannya dapat kita lihat sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 Ayat 1 berbunyi, pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat 3 berbunyi, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
Yang terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 11 Ayat 1 berbunyi, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Soal 37. Tahapan yang benar dalam pelaksanaan audit yaitu: A. Persiapan pertemuan pembuka proses audit, rapat tim auditor, pertemuan penutup, pelaporan hasil audit. Atau B. Persiapan pertemuan pembuka, rapat tim auditor, proses audit, pertemuan penutup, laporan audit. Atau C. Persiapan pertemuan pembuka, proses audit, rapat tim auditor, laporan audit, pertemuan penutup. Atau D. Persiapan presentasi pembukaan, proses audit, laporan audit, rapat tim auditor, pertemuan penutup. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah A. Persiapan pertemuan pembuka, proses audit, rapat tim auditor, pertemuan penutup, lalu terakhir adalah laporan hasil audit. Dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 pada ayat 2 yang berbunyi, pelaksanaan audit SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit dilakukan melalui tahapan A. Pertemuan pembuka, B. Proses audit SMK 3, C. Pertemuan tim auditor SMK 3, D. Pertemuan penutup, dan E. Penyusunan laporan audit SMK 3. Soal 38. Yang bukan termasuk lingkup internal audit SMK 3 adalah A. Dokumentasi sistem manajemen K3, B. Kebijakan K3, C. Tujuan dan sasaran K3, atau D. Sasaran audit. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah D. Sasaran audit. Dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan PP 50 Tahun 2012 Pasal 15 Ayat 2 berbunyi, peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Soal terakhir. 39. Perusahaan yang mengajukan audit SMK 3 diharuskan sudah menerapkan SMK 3 dan telah memiliki dokumen sistem manajemen K3. Berikut termasuk dokumen SMK 3 di perusahaan kecuali A. Dokumen pedoman K3 atau manual SMK 3, prosedur K3, instruksi K3, dan formulir K3. B. Dokumen pemeriksaan kesehatan pegawai. C. Dokumen pegawai. Atau D. Dokumen sertifikasi alat atau SIA dan sertifikasi operator atau SIO. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah dokumen pegawai ya. Pengecualian adalah dokumen pegawai. Dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 pada lampiran 1, Pedoman Penerapan SMK 3. Sistem dokumentasi SMK 3 atau biasa disebut informasi terdokumentasi bisa meliputi A. Dokumen internal dan B. Dokumen eksternal. Dengan penjelasan poin pertama, dokumen internal adalah segala sistem dokumentasi SMK 3 yang berisi sistem penerapan SMK 3 secara menyeluruh di perusahaan seperti pedoman SMK 3, prosedur K3, instruksi kerja, dan formulir atau checklist. Bukti-bukti penerapan SMK 3, catatan atau rekaman terkait pelaksanaan K3 di perusahaan juga termasuk dalam lingkup dokumentasi SMK 3. Poin B. Dokumen eksternal adalah segala bentuk dokumen yang berbentuk dari pihak di luar perusahaan dan dibutuhkan dalam penerapan SMK 3. Misalnya seperti peraturan perundangan, standar teknis, SNI, standar negara lain yang digunakan, dan lain-lain. Demikianlah usai sudah pembahasan kita untuk contoh-contoh soal ujian pelatihan auditor SMK 3 yang dapat kami bagikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share-nya agar kita bisa terus membagikan informasi lainnya terkait pembahasan contoh soal maupun informasi lainnya terkait bidang K3. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.